Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bertemu ya teman-teman, dan mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Ya baik, sebelumnya sebelum melanjutkan ke pembahasan seperti biasa, untuk teman-teman yang baru bergabung ya, teman-teman yang baru join, baru lihat, tolong di subscribe dulu ya channel Jona Anseti Bang Nugraha ya teman-teman, karena subscribe tidak memerlukan biaya ataupun materi pendaftaran melalui saya ya. Hanya saja kalian tinggal mengulurkan tangan kalian untuk memencet tombol yang berwarna merah dengan bertulisan subscribe ya teman-teman semua. Dan ya seperti itu teman-teman. Dan secara tidak langsung juga yang sudah subscribe, khususnya yang sudah subscribe, dan mungkin kalian yang baru bergabung dan mensubscribe channel Jonan Siti Bang Nugraha, secara tidak langsung kalian telah memberikan dukungan ya, setidaknya supaya channel Jonan Siti Bang Nugraha ini lebih berkembang dan berguna, khususnya untuk orang-orang yang membutuhkan ya teman-teman, amin ya robbal alamin. Kemudian tolong like ya videonya jika memang kalian suka dengan video saya teman-teman, dan menjadikan tolak ukur saya untuk melihat apakah lebih banyak orang yang menyukai video saya dengan bantuan-bantuan ataupun motivasi saya teman-teman, seperti itu. Kemudian nyalakan tombol loncengnya, siapa tahu mungkin di setiap saya membuat video ya, ada video terbaru yang mungkin ada pemberitahuan notif ke kalian ya teman-teman, seperti itu. Dan intinya tonton videonya dari awal sampai habis teman-teman, atau sampai selesai, jangan dilongkap ya, karena siapa tahu video setiap menit per menit itu ada hal yang mungkin bisa kalian petik atau ambil atau praktekkan ya teman-teman, atau intinya berguna lah untuk kalian ya teman-teman, untuk kalian gunakan jika memang bermanfaat dan berguna ya, walaupun misalkan hanya sedikit ya teman-teman. Tolong luangkan waktunya dari awal sampai akhir, jangan dilongkap ya, seperti itu. Nah baik, kita masuk ke inti pembahasan teman-teman. Nah untuk pembahasan kali ini ya, saya di sini membacakan tentang komentar ya rekan kita atau teman kita yang berkomentar ya teman-teman, tentang bagaimana mas caranya kalau misalkan kita sedang menghadapi situasi yang gak nyaman, yaitu khususnya di situasi keramaian, kemudian pada saat waktu beribadah, khususnya sholat Jumat berjamaah, seperti itu. Bagaimana sedangkan perasaan kita selalu ngerasa gak nyaman dan takut ya, lebih ke takut panik sih kalau misalkan kalian ada rasa tidak nyaman itu. Kalau saya seperti itu teman-teman. Nah baik, mungkin saya akan bahas, dan mudah-mudahan topik pembahasan kali ini dan mungkin dorongan-dorongan saya ini lebih bermanfaat dan berguna untuk kalian yang mungkin membutuhkan ya teman-teman, sesuai dengan pengalaman saya sendiri ya teman-teman, sesuai dengan pengalaman saya sendiri. Jika memang pengalaman saya berguna untuk kalian dan sangat bermanfaat untuk kalian praktekkan ya, alangkah baiknya kalian praktekkan. Dan ataupun misalkan kalian cara saya mungkin kurang pas di kalian ya, alangkah baiknya tidak usah dilanjutkan, tidak usah dipraktekkan, seperti itu. Karena masih banyak orang-orang yang mungkin motivator, kemudian orang yang berpengalaman di dalam menangani tentang kecemasan yang berlebih seperti ini. Bagaimana caranya mungkin banyak di channel-channel yang lain, seperti itu. Silakan, saya tidak memaksa teman-teman seperti itu. Dan mungkin pembahasan atau inti pembahasan ya teman-teman, yang bertanya teman kita, bagaimana jika kita sedang mengalami posisi yang mungkin zona yang tidak nyaman, khususnya di keramaian ya teman-teman, ataupun kita beribadah di tempat yang mungkin contohnya masjid ya teman-teman, seperti itu, sholat berjamaah, sedangkan kita ngerasa takut, kepanik, ngerasa kita takut atau cemas
kejadian awal yang kita rasakan itu kembali itu sih kalau pengalaman saya sendiri lebih ke takut apa yang pengalaman kita pertama itu, yaitu panik lah seperti itu takut kejadian terulang seperti itu sih. Nah mungkin sekali lagi saya menyampaikan di sini melalui tentang pengalaman saya sendiri. Saya berbicara di sini mempraktekkan, kemudian memberikan sedikit dorongan sesuai dengan pengalaman saya sendiri, karena saya bukan ahli medis ya, dokter, kemudian psikiater, psikolog dan lain sebagainya. Mungkin di sini saya hanya saya yang mengalami ya pengalaman terkena anxiety disorder atau dengan kecemasan yang berlebih seperti itu hingga gangguan asam lambung, teman-teman, seperti itu. Nah, teman-teman, jika memang kalian ada yang merasakan seperti itu, emang sebagian besar masalahnya di situ. Ketika kita berada di posisi keramaian, kita posisi misalkan sedang beribadah di tempat ibadah, kalau misalkan berjamaah gitu ya, sholat berjamaah, khususnya tidak sholat, bukan sholat Jumat doang ya, khususnya yaitu sholat yang 5 waktu aja gitu ya, yang berjamaah ya, mungkin kita gelisah, was-was, cemas, seperti kalau misalkan saya di posisi seperti itu, saya berpikir takut kejadian yang dulu itu terulang, takut kejadian yang panik itu muncul terulang. Itu sih teman-teman. Tetapi ya mungkin mau sampai kapan kita seperti itu, apalagi dengan usia misalkan yang masih muda seperti itu. Sampai kapan kita harus seperti itu? Ya intinya kita harus bukan melawan sih, harus berdamai ya, harus berdamai. Dan ya kita mungkin benar harus dijalani gitu ya, melawan itu semua dengan bukan cara dengan emosi, tetapi kita melawan itu hal mungkin kita takuti itu kita harus jalani seperti itu, teman-teman. Jadi supaya kita itu terbiasa di saat kita misalkan seperti ini, misalkan kita dulu belajar dimulai misalkan naik sepeda, contohnya seperti itu. Naik sepeda awal-awal kita akan tidak akan kita berjalan mulus langsung bisa. Misalkan kita belajar langsung bisa, enggak mungkin ya seperti itu. Tapi di situ ada rintangannya, kemudian di situ ada hal-hal yang mungkin kita harus bisa melewatinya, teman-teman. Dari mulai menyeimbangkan setang, kemudian menyeimbangkan badan seperti itu supaya seimbang, kemudian menggoes seperti itu, kemudian sampai jalan ya, teman-teman, seperti itu ya. Mungkin kalau misalkan pertama-tama kadang-kadang kita itu tidak bisa seimbang, teman-teman, tidak bisa seimbang ya, otomatis akan tergelincir dan jatuh mungkin seperti itu. Nah tetapi kalau misalkan kita dibiasakan, misalkan hari ini baru misalkan 1 meter bisa ini seimbang misalkan, nah hari besoknya kita lanjutkan belajar lagi naik sepeda, teman-teman, wah ternyata 2 meter ini sudah saya lewati misalkan seperti itu. Nah dengan kebiasaan seperti itu, kebiasaan kita seperti itu ya, mungkin akan berjalan mulus. Yang tadinya takut jatuh ya, kalau misalkan kita bangkit lagi, berjalan lagi sampai bisa ya, apa yang mungkin bisa kalian rasakan, bahagia seperti itu, teman-teman. Dan sama halnya seperti orang-orang yang mengalami anxiety disorder dengan kecemasan yang berlebih, kalau misalkan kita takut menghadapi orang yang mungkin banyak seperti itu di keramaian seperti itu ya, kita tidak bisa menghindar seperti itu. Karena mau sampai kapan kita terus menghindar, kita keramaian menghindar, karena takut, karena cemas. Saya pun mengerti banget orang yang mengalami kecemasan yang berlebih ketika di posisi itu tidak nyaman banget, teman-teman, tidak nyaman banget. Tetapi kita harus berpikir juga, mau sampai kapan kita seperti itu, mau sampai kapan kita lari dari situ, mau sampai kapan. Nah jadi ya intinya kalau misalkan kita ada trauma, ya mungkin hal yang bisa kita lakukan itu ya
kita mendekati atau apa namanya melewati apa yang mungkin kita takutkan, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita takut keramaian, ya mungkin kita harus menghadapi. Kalau misalnya kita tidak bisa menghadapi dan kita cuman mengandalkan obat, apakah akan seterusnya kita berada dengan obat tersebut dan kita tidak bisa lepas, misalkan seperti itu? Ya tidak mungkin juga teman-teman, seperti itu. Ya mungkin intinya kalau misalkan kita takut, ya kita hadapi dengan cara belajar. Belajar itu tidak harus langsung jadi itu. Kita gagal misalkan, ya coba lagi, gagal coba lagi sampai kita bisa, seperti itu. Jadi kita harus terbiasa apa yang mungkin kita takutkan, apa yang kita mungkin cemaskan, jadi kita harus menghadapinya teman-teman gitu. Kalau misalkan sudah terlewati, wah indah luar biasa, perasaan kita sangat bahagia. Oh alhamdulillah, ternyata kemarin saya bisa melewati semuanya, bisa berada di posisi keramaian itu, meskipun dengan keadaan yang kelayangan, takut pingsan. Ini kan banyak, pokoknya sensasi tidak bisa dijelaskan satu persatu. Saya pun merasakan teman-teman, tidak dipungkiri. Nah jadi intinya kita harus bisa menghadapi itu, belajar terus, dibiasakan, lama-lama bisa, seperti itu. Kemudian yang takut misalkan sholat berjamaah di masjid Jumat ya khususnya, saya juga seperti itu teman-teman. Dulu pertama sholat id ya, Idul Fitri, seperti itu, aduh gelisah, saya takut. Kalau saya takut, aduh panik kayak dulu itu datang lagi, gimana, malu sama orang, ataupun nanti pingsan di situ, gimana dan gimana. Tetapi saya berpikir, mau sampai kapan kita begini, mau sampai kapan kita larut dalam zona-zona yang tidak nyaman seperti ini. Ya mungkin intinya kita harus jalani dulu yang tadinya takut berjamaah seperti sholat Jumat. Usahakan kita selalu yang pertama belajar teman-teman di belakang dulu, tidak usah di depan, paling depan atau di tengah. Kalau misalkan kita tidak nyaman, usahakan di sub yang paling belakang dulu. Terus dibiasakan tiap minggu, biasakan. Lambat laun kalau misalnya kita sudah bisa melewati, pindah ke sub tengah. Di sub tengah terus berapa minggu, kemudian kalau misalkan kita sudah bisa, sudah nyaman, kita usahakan di paling sub depan. Dan alhamdulillah, dan pasti akan terasa kebahagiaan itu teman-teman, karena kita sudah bisa melewati, seperti itu teman-teman. Tidak ada cara lain kecuali kita harus terbiasa untuk menjalani hal-hal yang mungkin kita takuti, seperti itu. Jadi ya bertahap teman-teman, bertahap. Kita gagal bangkit lagi, kita gagal bangkit lagi, bangkit, pokoknya semangat. Orang yang mengalami anxiety disorder dan kecemasan berlebih sama seperti itu, semuanya sama gitu, sama. Saya pun tidak dipungkiri seperti itu, sama. Tetapi kalian harus berpikir mau sampai kapan, apalagi yang usianya masih muda ya, masih muda teman-teman, mau sampai kapan begini terus, seperti itu. Jadi dibiasakan intinya, takut keramaian hari pertama biasakan, sok hari kedua langsung lagi, coba lagi, orang agak nyaman terus, jadi nanti sudah terbiasa, oh saya tidak apa-apa, dan ya mungkin ya benar-benar bahwa saya sehat. Kemudian sholat berjamaah, ya usahakan paling saf belakang dulu, nanti ke saf yang tengah, seperti itu teman-teman. Jadi bertahap lah, tidak usah kita memaksakan diri, memaksakan kehendak, oke saya bisa, tetapi pas satu kali gagalnya, aduh saya menyerah. Tidak begitu. Jadi bertahap dulu, belakang, kemudian pindah ke saf tengah, kemudian ke saf belakang, ke saf depan, seperti itu. Jadi bertahap saja. Yang namanya belajar kan tidak mungkin langsung di posisi nol dulu. Kita harus terbiasa dulu, dibiasakan dulu, supaya kebiasaan dulu itu kembali teman-teman, seperti itu. Itu sih yang mungkin yang bisa saya sampaikan ya, tentang takut di keramaian, takut sholat berjamaah. Ya kuncinya salah satunya dihadapi, seperti itu. Dihadapi, sudah dilalui, ya perasaan kalian akan beda, bahagia. Oh saya sudah bisa melewati ini. Ya dihadapi seperti itu teman-teman. Tapi dihadapi di sini bukan dengan cara yang berontak, emosi, malah bahkan dengan emosi tidak akan menyelesaikan masalah teman-teman.
tapi di sini kita belajar bertahap. Seperti itu teman-teman. Nah mungkin sudah 15 menit video yang saya bikin ya teman-teman, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua yang membutuhkan ya teman-teman. Dan doa terbaik saya yang masih di bawah, ayo bangkit, semangat, kalian pasti bisa. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit kalian, apapun itu penyakitnya, mudah-mudahan Allah angkat, amin ya robbal alamin. Dan yang sudah di atas, usahakan tetap jalankan pola-pola yang sudah kalian bentuk ya, sehingga sampai saat ini kalian alhamdulillah sembuh total, amin ya robbal alamin. Yo bangkit, bangkit. Nah untuk yang baru bergabung teman-teman, tolong di subscribe ya channel Jona Anseti Bang Nugraha. Seperti itu, mudah-mudahan channel saya berguna untuk orang banyak teman-teman ya, berguna banget, amin ya robbal alamin. Karena orang yang anxiety disorder ini membutuhkan motivasi, membutuhkan dorongan ya, seperti itu teman-teman. Oke, di akhir kata billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.